Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok satu untuk mata kuliah perkembangan perkembangan peserta didik. Untuk tema kita hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan bersama kelompok saya ada Buana Visius David, Salsabila Ayu Pradita, Nasranda, dan saya sendiri Eva Nur Aini. Untuk selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas pertama-tama mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan kedua dilanjutkan dengan ranah perkembangan manusia, dan yang ketiga karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, dan yang terakhir hal yang kami bahas akan faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan individu. Oke. Pertama, untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertumbuhan yaitu adalah cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya seperti ukuran berat, tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh atau yang bisa diukur. Dengan kata lain, pertumbuhan ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Untuk kemudian ada perkembangan atau yang bisa disebut development, yaitu cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ tubuh. Lah, dalam perkembangan ini cenderung kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri, karena contohnya seperti apa? Seperti bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Seperti misalnya anak kecil dengan perkembangannya dia sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Ketika makan dia harus makan pakai menggunakan piring ataupun menggunakan sendok. Sementara untuk yang bayi dalam tahap perkembangannya dia belum bisa untuk makan sendiri, bahkan untuk merasakan dia lapar, dia haus pun dia belum mampu. Itulah yang dinamakan perkembangan. Kemudian untuk selanjutnya ada slide perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang akan dijelaskan oleh Nasranda. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama. Nomor 1, perkembangan fisik. Nomor 2, perkembangan intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa. Yang ketiga, emosi dan sosial. Dan yang keempat, perkembangan moral. Karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia yaitu ada 3. Yang nomor 1, perkembangan adalah seumur hidup. Hasil interaksi faktor-faktor yang seperti yang telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua, ada perkembangan bersifat multidimensional, menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. Yang ketiga, ada perkembangan adalah multidireksional, ranah-ranah perkembangan yang tidak hanya menghasilkan pertambahan atau peningkatan kemampuan, namun juga penurunan pada aspek-aspek tertentu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Oke, kemudian selanjutnya untuk karakteristik dasar akan dilanjutkan oleh Kak Aca. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Eva. Karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Tujuan karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia yaitu yang keempat, perkembangan bersifat lentur. Perkembangan yang bergantung pada kondisi kehidupan setiap individu sehingga individu satu dengan lainnya belum tentu memiliki proses yang sama. Yang kelima, berkembang selalu melekat dengan sejarah. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor sejarah di mana individu tinggal. Yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner.
berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, kesehatan mental, kedokteran mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalannya. Yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Perkembangan individu mengikuti kondisi dunia yang sedang berubah. Perkembangan bersifat kontekstual secara lebih dalam dapat dipahami dengan menghubungkan 3 komponen. Yang pertama, pengaruh tingkat usia secara normatif, pengaruh biologis dari lingkungan yang sama pada kelompok tertentu. Yang kedua, pengaruh keadaan sejarah normatif, pengaruh biologis dari lingkungan yang dihubungkan dengan sejarah. Yang ketiga, pengaruh peristiwa kehidupan yang non-normatif, peristiwa kehidupan yang tidak biasa, yang tidak terjadi pada semua orang dan seringkali tidak bisa diramalkan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, David. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. 1. Faktor internal. 1. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. B. Kondisi psikis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan karena perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual, yaitu kognitif dan bahasa, emosi dan sosial moral. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Faktor eksternal. Lingkungan fisik, kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Ada 2 elemen dasar yang menyebabkan manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya. Elemen pertama adalah stresor, dan elemen kedua adalah stres itu sendiri. B. Lingkungan non-fisik atau stimulasi. Individu yang dapat stimulasi atau rangsangan yang terarah dan teratur akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang. 2. Motivasi dalam mempelajari sesuatu. Dorongan yang dapat bersifat membangun daya pikir dan daya cipta individu akan membuat individu termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. 3. Pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Individu yang memerlukan kasih sayang, perlindungan, rasa aman, dan sikap dan perlakuan. Okay, next. Nah. Okay. Lanjut. Ya, terlihat. Okay. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan sama teman-teman, waktu dan tempat juga dipersilakan atau mungkin bisa langsung di kolom chat.